Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan apa yang menjadi tuntunan beliau hingga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka bersama-sama untuk mengikuti berbagi praktik baik dari calon guru penggerak angkatan 10. Berharap acara ini dapat berjalan lancar. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajatul Burhayani SPD MPD. Saya persilakan. Yang saya hormati tim manajemen sekolah, tim penjamin mutu pendidikan SMA Negeri 2 Sekampung. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Sekampung, dan saya sayangi dan saya banggakan seluruh GTK SMA Negeri 2 Sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, selamat pagi. Selamat pagi untuk Bawin, Robert ya, untuk yang beragama lain. Tapi pun, alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sejuk ini ya, agak gelap. Semoga hati kita tetap terang, masa depan kita cerah, insya Allah, amin. Dan kita selalu diliputi dengan kebahagiaan dan semangat untuk bisa mendedikasikan diri kita semaksimal mungkin untuk profesi yang kita cintai ini. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga hasanah kita. Semoga pada yaumil akhir kita yang muslimah mendapatkan syafaatnya. Lanjutnya saya membuka kegiatan untuk CGP. Apa judulnya? Berbagi praktik baik. Mudah-mudahan praktik baik ini nanti bisa jadi wawasan baru buat teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Sekampung. Hello. Hai. Jangan jadikan kedatangan atau kehadiran ini hanya sekedar gugur kewajiban, karena kita akan rugi dua hal, rugi waktu dan juga rugi tenaga. Tapi jadikan ini adalah tempat kita untuk mendapatkan ilmu baru dan mudah-mudahan nanti bisa membantu kita untuk berinovasi di kelas-kelas. Berbagi praktik baik calon guru penggerak pendidikan guru penggerak SMA Negeri 2 Sekampung dibuka. Ya, itu saja dari saya. Kalau kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi Faiza. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Sekampung.
Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang disiplin positif yang terkait dengan posisi kontrol menurut Dian Goosen. Jadi benar ada 5 posisi kontrol menurut Dian Goosen, dan yang paling bawah tingkatannya adalah penghukum. Yang nomor 4 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang kedua pemantau, dan yang paling atas adalah manajer. Oke, next. Jadi yang pertama, yang paling bawah, yang nomor 5 adalah penghukum. Di sini hukumannya bisa berupa hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman fisik itu bisa seperti memukul, meminta anak untuk berlari keliling lapangan. Kemudian apa lagi, Bu? Hukuman-hukuman yang biasa diberikan oleh seorang. Oh ya, push up, menulis saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, itu termasuk menghukum atau konsekuensi atau hukum, betul. Jadi menulis saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama itu juga termasuk menghukum. Itu adalah hukuman fisik. Yang kedua adalah hukuman verbal. Hukuman verbal itu contohnya, kamu tuh jadi anak kok salah terus sih, kapan benernya? Kata-kata itu juga termasuk salah satu bentuk hukuman. Apalagi, Bu, yang biasa yang kadang-kadang tuh kita sampaikan secara sadar dan tidak sadar kepada anak, dan itu membuat hati seorang anak itu merasa tersakiti. Oh, Bu. Gojek kerawes ya. Oh iya, membandingkan juga. Kamu ini harusnya seperti ini. Membandingkan dengan siswa pintar yang lainnya, itu juga termasuk salah satu penghukum. Hasilnya apa, Bu, kalau kita terlalu sering menghukum anak? Mungkin saja murid bisa menjadi marah atau bahkan dendam. Ketika murid dan dendam, marah dan dendam, biasanya sifatnya berubah menjadi agresif. Untuk itu, menghukum itu dirasa tidak diperbolehkan. Itu sesuatu posisi kontrol yang paling bawah. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Sering banget ya, Bu, ya, kita menjadi guru yang memojokkan siswa sehingga siswa itu merasa bersalah. Bersuara lebih lembut, memelas, dan sedih itu adalah salah satu usaha yang dilakukan seorang guru untuk membuat murid merasa bersalah. Contoh kata-katanya gimana? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu tuh seperti ini? Emang kamu gak kasihan sama ibu guru? Emang kamu gak kasihan dengan waktu yang sudah diberikan tapi kamu sia-siakan? Hal itu, kata-kata itu juga termasuk pembuat rasa bersalah. Dan hasilnya seperti apa? Murid akan menjadi merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain karena dia sudah dicap dengan kata-kata yang tidak bisa sukses, tidak bisa menjadi orang yang lebih baik menurut guru tersebut. Yang ketiga, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, posisi ini sudah lebih baik ketimbang posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Dan ini juga bisa diterapkan di sekolah. Sebagai guru, kita juga bisa menjadi teman yang baik untuk siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nada suaranya ramah, akrab, dan biasanya humoris. Siapa nih? Guru yang humoris biasanya dikangenin sama anak-anak soalnya, Bu. Oh iya. Oh iya juga ya, Bu ya. Benar-benar. Hasilnya apa? Ketika guru bisa menjadi seorang teman, maka murid
dan murid berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu guru yang menurutnya adalah temannya. Ya, ini boleh dipraktekkan di kelas biar anak-anak menjadi dekat dengan seorang gurunya. Oke, yang kedua dari atas adalah pemantau. Jadi guru itu adalah seorang pemantau. Berdasarkan peraturan dan konsekuensinya tentunya ya Bu ya. Jadi pemantau terhadap kegiatan-kegiatan anak, tapi harus sesuai dengan konsekuensi dan peraturan. Guru yang seperti ini biasanya menggunakan nada datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya sanksi dan konsekuensi. Biasanya sering nanyain, kira-kira kalau seumpamanya kamu terlambat terus, kamu seperti ini terus, apa sih konsekuensinya? Kalau kamu apa terus, apa sih konsekuensinya? Apa sih nilai kelas yang ada? Biasanya guru tersebut menanyakan konsekuensi, kesepakatan, nilai, biar anak tersebut itu berpikir apa yang dia lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan nilai, tidak sesuai dengan konsekuensi atau kesepakatan yang sudah berlaku. Hasilnya apa? Ketika kita menjadi guru sebagai pemantau, maka murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kenapa sih Bu kok kita harus sering-sering menanyakan peraturan? Kira-kira anak-anak sering lupa nggak sih sama peraturan kelas? Kadang-kadang malah tidak diingat-ingat ya Bu ya. Yang diingat-ingat apa? Kapan pulang, kapan istirahat, iya. Peraturan-peraturannya sama mereka di-skip. Betul, iya. Dan posisi yang pertama ini adalah seorang manajer. Jadi seorang guru itu sebaiknya adalah seorang manajer. Nah, manajer itu apa sih? Memanage, mengatur. Iya. Guru itu berhak mengatur, berhak memanage agar muridnya bertanggung jawab dan mencari penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi sebenarnya guru tuh mengarahkan. Ketika muridnya melakukan kesalahan, yang dilakukan oleh guru adalah mengarahkan. Gimana sih cara mengarahkannya? Nanti kita pelajari. Konsekuensinya apa ketika guru itu sudah berhasil menjadi manajer? Biasanya menggunakan nada yang tulus, berbahasa tubuh tidak kaku, dan dekat dengan murid. Nah contohnya, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Ketika menjadi seorang manajer, biasanya gurunya tuh bertanya, kira-kira gimana sih cara memperbaikinya? Gitu. Next. Iya. Gimana Bu? Itu yang baik atau disuruh seperti apa Bu? Sebaiknya seorang guru itu adalah seorang manajer. Manajer bisa mengatur murid, bisa apa tadi Mbak? Menuntun murid ketika mendapati masalah menyelesaikannya. Seperti itu. Gimana Bu? Ya. Kontrol, ya. Teorinya keren banget, sangat keren. Masuk kalau kasar nggak boleh, lembut salah. Kalau Bumi kan sudah mendalami ini, saya sangat penasaran. Bagaimana contoh nyatanya ini gini ya, misalnya Bumi kebetulan ngajar juga di PS4, ada anak yang kerjaannya tidur. Kita nggak boleh kasar, kita nggak boleh lemah lembut, kita nggak boleh apa-apa, kita harus jadi manajer. Bagaimana manajernya? Iya. Nanti Saya tanya aja. sama Bu, kalau namanya kita masih belajar, jadi sama-sama bagaimana menjadi tahap ke manajer. Sulit. Makanya kan kita tadi ada tangganya ya Bu ya. Diibaratkan tuh kita naik tangga terus.
Kalau kemarin kita menjadi penghukum, naik tangga lagi ke pembuat rasa bersalah, naik lagi menjadi seorang teman, pemantau dan paling atas manajer. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi harus diusahakan bisa. Gimana Bu? Ini kayaknya kan ini teori ya. Iya. Teori memang pasti bagus ya. Dan kalau bisa kita memang di posisi manajer, tapi menurut saya ada kalanya kita harus ada di posisi yang lain gitu, kondisional gitu. Nah iya betul lah, boleh Kondisional gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa back ke tabel ya, misalnya kita pada posisi yang aman ya, yang aman itu kita menjadi teman gitu ya. Walaupun ada positif negatifnya di situ banyak gitu. Ada positif ketika kita jadi teman gitu, kita menganggap oh ini aku api-api kalau bocah bisa jadi anak muda gitu. Walaupun di situ ada sisi negatifnya, tetapi bisa jadi karena kita kondisional, bisa jadi suatu saat kita bisa berada di posisi teman gitu. Artinya ya memang kita bertahan untuk bertahap ya untuk bisa benar-benar mempraktekkan diri untuk menjadi seorang manajer itu nggak mudah. Ya lihat bocah-bocahnya seperti apa. Kalau dengan cuman hai anak sudah geruduk-geruduk ke kelas, dengan hai anak sudah menyelesaikan tugas ya akan dapat dengan mudah. Tapi kalau kasusnya yang seperti Bu Rolima sampaikan ya gitu. Artinya mungkin begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Dan ya benar juga ya Bu ya, sebagai seorang guru tuh harus bisa memposisikan bagaimana seharusnya guru bertindak. Mungkin suatu saat kita bisa menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Tapi yang sebaik-baiknya adalah posisi manajer. Gitu. Mari kita belajar bersama-sama ya Bu ya. Soalnya di sini saya juga belajar. Oke, next. Menurut siapa baunya menurut siapa? Dia Negosen. Iya. Oke, kenapa kok kita harus menjadi seorang manajer? Karena yang dibangun adalah motivasi internal seorang murid, gitu Bu. Ada dua motivasi ketika seseorang melakukan kegiatan. Motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi yang kedua adalah internal atau intristik di situ tulisannya. Nah, kemudian motivasi internal dan eksternal tadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Identitas gagalnya kalau guru melakukan posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Contohnya tuh Bu di situ. Guru berbuat sebagai penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Contoh kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, gitu. Kalau kamu nggak mau melakukan apa yang saya perintahkan, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Bisa seperti itu contohnya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang pembuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan ceramah agar anaknya itu merasa benar-benar oh iya ternyata apa yang saya lakukan itu salah dan saya menjadi orang yang salah gitu. Dan kalau anak sudah merasa Bu saya itu bodoh, saya itu tidak baik, saya tidak disiplin, mungkin kata-kata itu yang kemudian diserap sama anak itu dan secara terus-menerus menjadi apa ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Dia tuh ada di bawah alam sadar dia dan terus diingatnya seperti itu. Maksudnya apa ya Bu ya? Jadi kalau kita membuat orang merasa bersalah dan menghukum, lama-lama anak tersebut tuh oh bahwa dia tuh anaknya yang tidak baik, tersugesti. Oh iya betul. Iya, ya Allah dari tadi mau ngomongin sugesti itu susah banget. Makasih Bu Anissa. Nah gitu, tersugesti. Nah sebaiknya guru itu mensugesti
memberi asupan positif kepada siswa, seperti itu. Oke, identitas berhasil atau suksesnya dalam perilaku kontrol itu posisinya ada pada posisi teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai contoh kata-katanya, lakukan untuk Bapak Ibu. Kamu melakukan ini untuk Bapak Ibu loh, bukan untuk dirimu sendiri. Karena dia sebagai teman, apa yang dikatakan temannya itu biasanya diikuti nggak, Bu? Nah, kalau anak-anak biasanya gitu, Pak. Soalnya mereka itu masih dalam keadaan yang tidak stabil, tidak labil. Apa yang dikatakan temannya biasanya diikutin. Apa yang dikatakan apa yang diperbuat sama temannya biasanya diikutin. Makanya kadang-kadang anak itu terbentuk karena lingkungannya, circle mereka seperti apa. Kalau circle-nya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau circle-nya buruk, anaknya akan buruk. Oke. Next, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Yang diukur dan dihitung apa? Kesalahannya terhadap konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya datang tepat waktu. Dihitung, diukur terus. Oh, kamu udah seperti ini. Apa konsekuensinya? Jadi anak-anak ingat sudah melakukan kesalahan berapa kali dan dia tahu konsekuensinya dan dia harus mulai memperbaiki. Contohnya, apa peraturannya? Apa peraturan kelas? Apa kesepakatan kelas gitu? Apa itu konsekuensinya gitu. Jadi pada tahap pemantau, guru dan murid itu sebenarnya sudah sama tahu, sama-sama meyakini, sama-sama sepakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama ada di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Seperti itu. Hasilnya apa? Murid karena sudah sama-sama tahu nih, jadi mulai membiasakan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, manajer. Pada tahap manajer, guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang nantinya akan ada pada segitiga restitusi terkait apa sih pertanyaan-pertanyaan, bentuk-bentuk validasi yang bisa dilakukan agar murid itu menyadari dan mau untuk berubah. Yang pertama, apa yang kita yakini contohnya? Apa yang kamu yakini tentang hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu pasti bisa memperbaiki hal tersebut kalau hal itu salah. Tapi kalau hal itu sudah baik, kamu pasti akan bisa meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Nah, hasilnya apa? Ketika guru sudah mempraktekkan diri sebagai manajer, maka karakter dan watak siswa akan terbentuk dengan baik. Seperti itu. Next. Langsung kita ke segitiga restitusi. Next, Mbak. Keyakinan kelas, Bu. Nah, jadi pada fase sebagai manajer, kita harus tahu dulu nih keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Apa sih yang diyakini? Tadi kan sama Bu Ulan sudah ada kata pemantik. Kenapa kok kita memakai helm? Kenapa kok waktu COVID kita memakai masker dan harus mencuci tangan gitu? Kalau memakai helm untuk apa, Bu? Dari dalam diri kita memakai helm untuk melindungi diri, keselamatan. Iya. Kalau memakai masker untuk apa? Kesehatan. Iya. Kalau yang jauh kesehatan berarti tadi masih ingat apa yang disampaikan Bu Ulan. Bu En udah mulai ngantuk, Bu En. Breaking lagi. Sahdu. Tuh. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, tanya yang namanya keyakinan tuh harus disepakati oleh dua pihak, yaitu murid dan guru. Makanya yang pertama yang harus dilakukan adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Yang kedua,
mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian itu yang seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Karena ide murid itu kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Jadi kita harus bisa mengambil kesimpulan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau baik kita ambil, kalau tidak baik kita tidak ambil. Tapi tidak dengan menyakiti. Yang keempat adalah ubah ide-ide tersebut menjadi keyakinan agar kelas itu menjadi kelas yang diimpikan, seperti itu. Keyakinan kelas itu untuk membentuk impian kelas ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas adalah yang kita yakini agar impian-impian kita terhadap kelas itu tercapai. Next. Nah, tadi Ibu Rohimah sudah tanya gimana sih caranya. Nah, caranya ada pada segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga, restitusi dikatakan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang apa dan seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Kenapa harus restitusi sih? Karena yang pertama restitusi itu menguatkan, yang kedua fokus pada solusi, yang ketiga memperbaiki hubungan, yang keempat restitusi sebagai tawaran bukan paksaan, yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mengembalikan murid pada kelompoknya dengan keyakinan positif, dan yang terakhir adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Makanya pada restitusi itu juga nanti ditanyain apa sih yang kurang dari 5 kebutuhan dasar murid tersebut. Next. 3 tahap restitusi. Next, Mbak. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu gimana? Jadi murid dan guru itu tahu melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya, semua masalah itu punya alasan, tapi kenapa kamu bisa melakukannya? Tanya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini terkait dengan motivasi internal seorang murid agar menjadi lebih baik. Nah, ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam segitiga restitusi. Tapi langkah-langkahnya tidak sekaku apa yang disampaikan oleh di depan. Guru-guru pasti punya cara tersendiri, hanya saja kaitan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 urutannya itu kadang-kadang tidak sesuai ya. Next. Itu bentuk segitiganya. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah memvalidasi tindakan atau kebutuhan. Yang ditanyain apa? Kamu tentu tahu masalahnya, tapi kenapa sih kok kamu bisa melakukan hal tersebut? Itu salah satu contohnya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan pemantiknya. Kemudian menanyakan keyakinan dengan tanya tentang nilai-nilai yang sudah disepakati, sudah dibuat bersama. Makanya penting ketika kita masuk kelas untuk membuat kesepakatan bersama. Kemudian ketika kita tahapan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Pada tahapan ini kita membuat murid itu agar tidak merasa bahwa mereka itu bersalah terus-menerus gitu loh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Tapi kita harus mencari tahu dari murid tersebut gimana sih agar mereka mau memperbaiki. Next. Ini contoh kasusnya. Iva.
Iva merupakan siswa kelas 11. Suatu pagi ketika sedang ujian berlangsung, ia terlambat datang ke sekolah. Sebagai wali kelas yang sedang bertugas piket, Ibu Santi pun memintanya menemui panitia ujian untuk meminta kartu izin masuk dengan syarat pada jam istirahat agar dapat menemui Bu Santi di kantor. Ini contohnya. Jadi ketika menemukan suatu masalah, anaknya sudah terlambat berkali-kali, ya dipanggil gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan hal tersebut ya Bu ya. Next. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan pemantiknya, apakah Iva tahu apa yang akan Ibu bicarakan? Hanya itu nih. Yang jawaban Iva, ya Bu, saya minta maaf karena terlambat akhir-akhir ini. Biasanya kalau anak ditanyain, tahu nggak kenapa Ibu panggil? Tahu nggak sih kok dipanggil ke BK? Tahu nggak? Anak-anak kadang-kadang tahu apa nggak Bu? Ngerasa bersalah nggak? Nah, berarti proses yang pertama menstabilkan identitas itu berhasil ketika anak-anak memang merasa bersalah. Next, setiap orang pernah melakukan kesalahan tersebut, tapi kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan kamu melakukannya atau apa alasannya? Biasanya langsung cerita nggak Bu? Ada? Masa enggak? Ya benar, ada yang ngeles. Ya, ada yang langsung bercerita. Kalau kita menemukan anak yang langsung bercerita, contohnya seperti ini. Kemarin motor saya ketilang Bu karena tidak pakai helm dan surat-surat tidak ada, jadi motornya yang dibawa. Next. Yang kedua, validasi tindakan. Nah, pada tahap validasi tindakan, contoh kata-kata pemantiknya adalah kamu anak hebat karena mungkin saja jika orang lain yang mengalami hal tersebut akan melakukan kesalahan yang lebih besar daripada yang kamu lakukan atau lebih buruk gitu. Next. Kira-kira, tapi setelah itu kita harus memvalidasi tindakannya. Kira-kira ada nggak sih solusi agar Iva tidak terlambat lagi? Oke. Contoh jawabannya sebenarnya saya punya teman yang berangkat searah, tapi saya tidak yakin dia mau atau tidak diajak bareng karena rumahnya cukup jauh Bu. Ini contoh ya Bu ya. Kenapa tadi saya bilang fleksibel? Tergantung dengan jawaban dan keadaan. Tetapi harus tetap ada validasi tindakan, menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, Iva tahu nggak kesepakatan yang harus dilakukan terkait disiplin ini? Kalau tahu, apa nak yang disepakati? Keyakinan apa? Next. Ini hanya contoh ya Bu ya. Contohnya, kalau dia tidak memiliki solusi, kita berusaha mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Contohnya di sini kalau dia tidak bisa mencari tebengan, kita Bu nanyain teman yang berangkat searah. Kadang-kadang kita juga nanyain ya Bu ya ke anak-anak yang berangkat searah dengan yang sering terlambat dan yang sering izin gitu kan ya. Sering menanyakan. Tapi kalau segitiga restitusi ini tidak berhasil, apa yang dilakukan Bu? Berarti masalahnya bukan karena kita, tetapi masalahnya ada pada anaknya tersebut. Kalau kita tidak bisa menanganinya, ya boleh dilakukan sesuai dengan tingkatan kesalahan, sesuai peraturan yang ada di sekolah. Sampai boleh dikeluarkan boleh, tetapi harus menyelesaikan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi terlebih dahulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Bu ya? Sudah jelas. Cukup. Ini Ya. nanti mungkin di kesempatan lain saya ingin kita itu bisa melihat penerapan segitiga restitusi agar Bapak Ibu guru nanti ketika ada ketemu dengan anak yang bermasalah itu kita bisa menerapkannya
untuk semester depan itu saya harapkan semua bapak ibu guru itu sudah punya keyakinan kelas, keyakinan mata pelajaran di setiap kelasnya, sehingga ketika nanti ada anak yang melakukan pelanggaran bisa mempraktikkan segitiga restitusi. Jadi buatkan skenario dan contoh praktiknya langsung. Kalau saya kan masih tulisan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, saran yang sangat baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya, gitu ya Bu. Amin. Walaupun ini sebenarnya tidak mudah dan tergantung dengan tingkat masalah yang dilakukan oleh seorang anak, tapi sebagai guru kita harus bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Oke, next, terakhir kesimpulan. Oh iya, ada satu pertanyaan romantik nih Bu. Kalau yang dilakukan sama Ibu Santi tadi, kira-kira posisi apa sih yang sudah diterapkan dari 5 posisi kontrol? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Kenapa kok manajer Bu Sally? Oh iya, betul. Kasih aplaus buat Ibu Sally. Jadi kenapa dikatakan sebagai manajer? Karena sudah menerapkan 3 segitiga restitusi. Oke. Next, manajer. Refleksi kasus. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak secara langsung untuk menjadi lebih baik dengan paksaan. Sebagai guru, kita harus bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita harus mengajarinya untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter baik ya Bu. Di garis, kenapa itu saya tebalkan? Hal itu yang ingin kita tuju. Karakter baik yang lebih kuat. Seorang guru harus mampu menciptakan kondisi yang aman bagi murid agar ia bersedia menjadi jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Selain itu, guru juga berperan untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan. Menciptakan suasana tersebut yang kemudian menjadi kunci keberhasilan dari segitiga restitusi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila saya ada salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan ya Ibu Bapak ya. Karena di sini saya sedang tahap belajar seperti itu. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas dukungan dan partisipasinya. Ini acara selanjutnya apa Bu? Oh iya sebentar ini masih manggil Waktu dikembalikan ke Ibu.